lagi di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Kak Yudi percaya semuanya sudah siap, semuanya sudah mandi, ya, semuanya sudah siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah online kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar melalui ibadah online ini kami tetap diberkati Tuhan, baik melalui pujian maupun melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan tak pernah memandang apa warna kulit kita, baik putih, hitam, coklat, merah. Tuhan tidak memandang itu, tapi Tuhan mengasihi semuanya. Ya, yuk, semuanya bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Ya, semuanya berharga di mata Tuhan. Adik-adik, Tuhan selalu mendoakan kita. Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Ya, Dia selalu ingat apapun keadaan kita. Ya, maka dari itu, biar kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita, ya, bahwa dimanapun kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita.
selalu ada di dalam hatinya. Aku selalu ada di dalam tatapan matanya. Aku selalu ada di dalam pikirannya. Aku tak pernah sendirian. Walau badanku putih, walau badanku gemuk, rambut lurus atau berkilau, Yesus takkan pernah meninggalkanku sendiri. Karena Yesus selalu pedulikanku. Walau badanku putih, walau badanku gemuk, rambut lurus atau hilang-hilang, Yesus takkan pernah meninggalkanku sendiri. Karena Yesus selalu pedulikanku. Karena Yesus selalu pedulikanku. Sekali lagi. Karena Yesus selalu pedulikanku. Haleluya. Tuhan selalu mempedulikan kita. Maka dari itu, adik-adik, biarlah kita mau memberikan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita berikan semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan memakai hidup kita lebih lagi. Sekecil ini, mulut kecil ini, ada melakukan
tangan, tutup mata, nanti Kak Rema yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah online. Sebentar Tuhan, kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fira, Engkau yang berkati Kak Fira, Engkau juga yang akan pimpin kami supaya firman ini boleh menjadi berkat buat kami. Kami sambut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang doa. Doa, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Siapakah dia? Yuk kita lihat sama-sama ya filmnya. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku.
karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, tadi kita sudah lihat sama-sama filmnya tentang siapa? Daniel. Ya, Pak Daniel adalah seorang yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari Pak Daniel? Yang pertama, Pak Daniel adalah seorang tokoh sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa itu? Tetaplah berdoa. Pak Daniel ini pejabat tinggi kepercayaan raja, tapi di tengah kesibukannya masih menyediakan waktu sehari 3 kali untuk berdoa. Dengan rajin berdoa, iman kita menjadi kuat dan kita semakin dimampukan untuk menaati firman Tuhan. Karena itu adik-adik semua, jangan lupa sediakan waktu untuk berdoa. Tetaplah berdoa, oke? Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Pak Daniel adalah bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, waktu Pak Daniel masuk ke dalam gua singa, ternyata singa itu tidak menerkam Pak Daniel, malah tidak diapa-apakan Pak Danielnya, sehingga Pak Daniel selamat. Kenapa? Karena malaikat Tuhan yang bekerja melindungi Pak Daniel. Ingat, doa kita punya kuasa. Lewat doa, banyak hal yang bisa kita doakan untuk terjadi. Kak Fira pernah waktu masih mengajar di TK di Pulau Rote di NTT, ada seorang anak yang dia mendoakan opa-omanya. Opa-omanya ini bertengkar satu sama lain, saling marah, dan sudah hampir bercerai. Kemudian murid Kak Fira ini berdoa, minta kepada Tuhan, tolong Tuhan supaya tidak jadi bercerai, supaya mereka saling menyayangi lagi. Dan ternyata Tuhan mengabulkan doanya. Opa-opanya tidak jadi bercerai dan mereka bersatu kembali. Ada juga yang mereka berdoa untuk orang-orang yang sakit dan yang sakit itu disembuhkan. Karena itu, walaupun masih kecil, tetap semangat karena Tuhan mendengar doa kalian. Jadi, jangan lupa untuk bisa mendoakan banyak orang, mendoakan papa mama, karena doa itu sangat berkuasa. Dan pada saat doa kita dikabulkan, itu bisa menjadi satu kesaksian demi kemuliaan Tuhan. Tadi, akhirnya Raja memberikan pengumuman kepada seluruh daerah kekuasaannya untuk mereka boleh menyembah Allahnya Daniel yang hebat, yang sudah membebaskan Daniel dari cengkeraman singa. Oke adik-adik, jangan lupa doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, yang ketiga, kita akan belajar tentang satu hal yang lain, yaitu doa syafaat. Dalam Alkitab, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk pihak yang lain, yang itu disebut doa syafaat. Untuk siapa saja kita harus berdoa? Kita lihat yuk.
Efesus 6 ayat 18b berkata, dan berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Kita mendoakan mereka yang seiman. Contohnya siapa? Teman-teman sekolah minggu kalian sendiri, kalian juga bisa doakan. Kemudian 2 Tesalonika 3 ayat 1-2 mengatakan, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, di sini dikatakan kami. Siapakah kami? Dalam Alkitab yang dimaksud itu adalah Paulus sebagai penulis surat. Tapi yang dimaksud sebetulnya adalah berdoa untuk mereka-mereka yang memberitakan Injil, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para pelayan Tuhan, supaya penginjilan, pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Dan yang ketiga, hal yang lain yang harus kita doakan, 1 Timotius 2 ayat 2 berkata, dan berdoalah untuk raja-raja dan semua penguasa pemerintah. Mintalah kepada Allah supaya kita bisa hidup dengan tenang dan damai, dan bisa bebas untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan dengan cara yang pantas dalam pandangan semua orang. Nih, berdoa untuk raja-raja dan semua penguasa pemerintah. Artinya kita berdoa untuk pemerintahan. Kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk Pak Jokowi, semua pejabat yang ada. Yuk, jangan lupa untuk berdoa syafaat. Oke? Nah, adik-adik, ayat hafalan kali ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 2. Untuk adik-adik yang masih kecil, bisa ambil ayat 2A saja. Jadi hanya yang Kak Vira beri spidol merah ya. Jadi hanya sebagian. Untuk kakak-kakak yang sudah kelas 4, 5, 6 itu bisa hafalkan kesemuanya. Siap? Untuk minggu ini kita tidak akan ada prakarya, tetapi Kak Vira ingin kalian membuat pokok-pokok doa yang akan didoakan. Jadi tulis saja di selembar kertas, diberi harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian tulis pokok doanya. Seperti tadi kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, ya kan, pemberitaan Injil. Jadi misal hari Senin, pokok doanya adalah untuk hamba-hamba Tuhan. Bisa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani kalian semua memberitakan firman Tuhan. Kemudian hari Selasa, apa yang kalian mau doakan? Misalnya bisa berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia tetap aman, supaya pandemi segera berakhir. Berdoa untuk Pak Jokowi dan para pejabat. Kemudian hari Rabu, misal berdoa untuk teman-teman sekolah minggu. Ini bebas ya, apa yang mau kalian doakan. Misalnya hari Kamis, kalian mau berdoa untuk, oh Uti sakit loh kak, silakan boleh ditulis ini Uti yang sedang sakit. Atau hari Jumat, kalian tiba-tiba ingat, ada temanku sekolah tuh Noah kak. Nah, itu salah satu yang bisa kita doakan. Tulis nama teman kalian di sini. Siapa yang mau kalian doakan. Kemudian Sabtu, misalnya kalian ingat, wah guruku tematik itu baik sekali, aku mau memberkati guruku lewat doa. Silakan tulis di sini. Jadi kalian tulis pokok doa dari hari Senin sampai Sabtu. Kemudian jangan lupa untuk selalu didoakan setiap hari. Siap? Nah adik-adik, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau ingatkan kami semua untuk tetap berdoa. Tuhan ingatkan bahwa ada kuasa yang besar dalam doa. Kami juga mau berdoa bagi orang lain, karena itu yang Tuhan kehendaki. Tolong Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang rajin berdoa, sehingga boleh mengenal Tuhan sungguh-sungguh.
Kami juga memberkati Indonesia supaya bisa segera mengatasi masalah pandemi ini. Berkati Pak Jokowi dan semua pejabat pemerintah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap yang percaya katakan amin. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati.